Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Maria Magdalena Thiri, Sarjana Teologia. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat yang kekasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari arahkan hati kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Mazmur 127 ayat ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertai juga. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita masuk dalam pengakuan dosa dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu.
Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 yang mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, kita akan membaca Alkitab dan merenungkan. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Surgawi, dalam ibadah hari Minggu saat ini, kami datang dengan kerendahan hati. Mohon curahan Roh-Mu yang kudus,
untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu yang kudus dan mengerti kehendak Tuhan melalui bacaan Alkitab dari Mazmur pasal 127 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Ya Bapa, berbicaralah, kami telah siap mendengar dan menyambutnya. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan membacakan bacaan hari ini dengan saling berbalasan. Saya akan bacakan ayat yang tercetak keluar dan jemaat sekalian membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Syarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, Dan buah kandungan adalah suatu upah. seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh Tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu Bapa dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur di pagi hari ini kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 127 yang sudah dibacakan secara berbalas-balasan untuk kita renungkan. Anak berbudi pekerti dari ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Mazmur 127 ini adalah nyanyian ziarah Salomo. Raja Salomo sangat terkenal dan dikenang oleh umat Israel dalam dua hal.
Pertama, dia adalah raja yang dikaruniai hikmat oleh Tuhan, sehingga ia menjadi manusia yang paling berhikmat. Dikatakan dalam 2 Tawaris 1 ayat 12. Yang kedua, dia adalah raja yang ditentukan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Raja Salomo adalah manusia yang paling berhikmat dan berhasil membangun rumah Tuhan atau membangun bait Allah. Apakah sebenarnya hikmat itu? Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman tentang hikmat itu perlu dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Di sana diceritakan ada 2 perempuan datang memohon keadilan kepada Raja Salomo. Kedua perempuan itu hidup serumah. Masing-masing punya anak bayi laki-laki yang seumur. Ketika mereka sedang tidur, salah seorang perempuan itu tanpa sadar menindih anaknya, sehingga anak itu mati. Dan secara diam-diam perempuan itu menukar anaknya yang mati dengan anak yang hidup milik perempuan lainnya. Ketika bangun pagi, perempuan itu menemukan anaknya mati. Dan dia tahu bahwa anak itu bukanlah anaknya. Ibu siapa yang tidak mengenal, walaupun serupa tapi tidak sama, tetap bisa membedakan mana anaknya yang sesungguhnya. Lalu kedua perempuan itu bertengkar, masing-masing berkata, anakku yang hidup dan anakmu yang mati. Untuk memperebutkan anak yang hidup, kedua perempuan itu meminta keadilan kepada Raja Salomo. Apa yang dilakukan Raja Salomo? Ia meminta bawahannya, anak buahnya, untuk mengambil pedang, lalu memerintahkan agar anak yang hidup itu dipenggal menjadi 2 bagian, serta meminta agar kedua perempuan itu diberi bagian yang sama supaya adil. Perempuan yang anaknya mati setuju, sedangkan perempuan yang adalah ibu kandung anak yang hidup menyerahkan anaknya kepada perempuan itu agar anaknya tidak jadi dibunuh atau dipotong jadi 2. Lalu Raja Salomo akhirnya dengan mudah mengetahui siapa sebenarnya ibu yang benar dan ibu yang palsu dari anak yang masih hidup itu. Ibu bapak dan saudara, Salomo sudah berdoa memohon hikmat, dan dia menggunakan hikmat itu untuk menyatakan keadilan bagi 2 orang ibu yang bermasalah karena ditukar anaknya. Berhikmat berarti tahu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, yang sungguh-sungguh, mana yang pura-pura dan mana yang baik
mana yang buruk, mana yang mendatangkan untung, dan mana yang mendatangkan rugi, dan lain-lain. Setiap orang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan memohon hikmat dari Tuhan, Tuhan pasti menolong dan menyertai kita sekalian. Jadi, orang berhikmat ialah orang yang mampu melihat dan menemukan kebenaran. Kenapa hikmat itu teramat penting bagi orang beriman? Bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebab dalam kehidupan terdapat begitu banyak tantangan. Dalam menjalani kehidupan ini, kita harus dapat melihat dan menemukan kebenaran untuk menjawab tantangan tersebut. Berbahagialah orang yang mampu melihat dan menemukan kebenaran dalam hidupnya. Sebaliknya, celakalah orang yang tidak dapat melihat dan tidak menemukan kebenaran itu. Bagaimana caranya agar kita dapat berhikmat? Firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan dan taatilah firman-Nya. Itu kuncinya. Seperti bacaan hari ini berisi 2 buah hikmat, ayat 1 sampai 2 dan ayat 3 sampai 5. Di kalangan umat Israel, Mazmur ini dinyanyikan pada saat kelahiran seorang anak laki-laki dengan menyanyikan Mazmur saat diadakan syukuran. Ya, umat Israel selalu diingatkan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah memiliki arti 2 hal, yaitu rumah sebagai bangunan dan rumah sebagai tempat tinggal. Seperti ini sebagai bangunan, yang kedua sebagai tempat tinggal keluarga atau orang-orang yang menempatinya. Dikatakan sia-sialah usaha orang membangunnya jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Juga dikatakan lewat nyanyian Mazmur ini bahwa anak-anak adalah milik pusaka atau warisan dari Tuhan. Dan dikatakan juga, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi ditegaskan bahwa anak-anak adalah milik dan berkat dari Tuhan bagi keluarga. Ayat 1 hingga 2, manusia itu diciptakan untuk bekerja atau berusaha. Tidak ada pekerjaan dan usaha manusia yang berhasil dan dapat bertahan lama baik di rumah maupun di kota jika Tuhan tidak memberkatinya.
Ibu bapak saudara, nyatanya manusia hidup karena ia bekerja. Akan tetapi bekerja keras sehari-harian penuh akan menjadi sia-sia jika Tuhan tidak memberkatinya. Kenapa? Sebab Tuhan memberikan berkat-Nya kepada orang-orang yang dikasihinya, dikatakan pada waktu mereka tidur malam hari. Manusia harus bekerja dan berusaha, tetapi Tuhan menentukan hasilnya. Yohanes 15 ayat 5, di luar Aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu manusia tidak sepatutnya menjadi sombong jika ia berhasil dalam segala hal. Sebab semua keberhasilan dalam bentuk apapun, ya, kalau kita berhasil dalam membangun rumah tangga kita, kalau kita berhasil dalam pendidikan atau pekerjaan atau usaha-usaha kita bersyukur dan mengakui bahwa itu adalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit menegaskan bahwa barang siapa yang mendengar dan melakukan firman-Nya, ia adalah orang bijaksana atau berhikmat. Yang membangun rumahnya di atas batu. Sebaliknya, barang siapa yang mendengar firman-Nya tetapi tidak melakukannya, ia adalah orang yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas pasir. Ibu bapak, pada ayat 3 sampai 5, tidak ada yang sungguh-sungguh dikerjakan jika Tuhan tidak bekerja di dalamnya atau tidak memberkatinya. Demikian juga semua hal yang baik bagi hidup si anak adalah pemberian Tuhan yang merupakan suatu warisan. Selaras dengan ajaran pokok dari guru-guru hikmat. Bandingkan Mazmur pasal 1 bahwa Tuhan mengaruniakan suatu ganjaran atau upah bagi orang-orang benar. Melalui orang-orang benar, siapa orang-orang benar? Kita yang percaya pada Yesus Kristus itu sudah dibenarkan oleh pengorbanannya, oleh kasih dan anugerahnya. Maka rumah yang telah dibangun Tuhan itu terus dibangun, dan di dalamnya nama baik serta ingatan atau memori si ayah itu terus terpelihara. Ya, semua ajaran yang baik mudah diingat. Anak-anak bahkan cucu-cucu memegang ajaran orang tuanya, mengingat-ingat, sehingga mereka menjadi anak-anak sebagai warisan dari keluarga. Lebih-lebih lagi bahwa anak-anak lelaki yang lahir akan melindungi ayahnya kelak seperti anak-anak panah berisi penuh tabung
prajurit profesional dan membanggakan ayah mereka di pintu gerbang. Ibu bapak, saudara, lewat anak-anak laki-laki yang terberkati dan berbudi luhur, seorang ayah dihormati atau orang tua dihormati. Anak berbudi pekerti adalah anak yang lahir dan tumbuh di tengah keluarga yang hidup dalam keyakinan. Lahir, tumbuh, dan di tengah-tengah keluarga yang hidup beriman, yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan orang tua yang bijaksana akan menjadi berkat bagi anak-anaknya. Orang tua yang taat dan setia menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan anak-anak pasti melihat contoh yang baik dari orang tuanya, sehingga menghasilkan apa yang kita harapkan. Kita punya harapan, nak, nanti kalau udah besar kamu jadi anak yang baik dari sekarang ya, supaya berhasil dan jadi anak yang baik terus. Sudah ditanamkan sedemikian dari kecil sehingga mereka mengalami tumbuh kembang ke arah yang dan masa depan yang baik pula. Ibu bapak dan saudara-saudara, Allah memperlengkapi manusia, memperlengkapi orang tua, bahkan anak cucu kita dalam peran dan fungsi di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah-tengah keluarga. Peran dan fungsi kita melalui berkatnya dalam keluarga yang menjalani hidupnya dengan hikmat Allah, dengan takut akan Tuhan. Maka anak-anak akan dipersiapkan menjadi pewaris, menjadi pelaksana misi Allah di masa depan. Selamat berbahagia bagi seluruh keluarga jemaat GPIB Cawang Baru, di seluruh sektor pelayanan, keluarga-keluarga yang berbahagia, yang mendorong anak-anaknya tidak hanya bertumbuh kembang, tapi kelihatan juga di dalam ibadah IMPA, ibadah hari Minggu, pelayanan anak dan persekutuan taruna. Maka orang tua yang baik mengucap syukur juga menyaksikan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Selamat berbahagia bagi kita semua. Amin. Kami jemput jemaat bangkit berdiri bersama gereja yang kudus dan am di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut bibir kita masing-masing. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami datang dengan kerendahan hati untuk berdoa syafaat. Ya Tuhan, berkatilah gerejamu di seluruh muka bumi. Mulai di tempat ini, persekutuan ibadah-ibadah dan segala pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Persekutuan pelayanan dan kesaksian di Jemaat Cawang Baru, dan juga para presbiter yang melayani, dan unit-unit misioner yang Tuhan pakai bersama-sama melayani di jemaat-Mu ini. Maka berkat Tuhan senantiasa tercurah sebagaimana bacaan Alkitab pada hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi keluarga-keluarga orang yang percaya, baik orang tua, untuk mewariskan ajaran cinta kasih dan teladan hidup beriman kepada anak-anak dan cucu-cucu. Tuhan, kami percaya masa depan seluruh anggota keluarga sungguh-sungguh indah di dalam karya-Mu yang membentuk sedemikian untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, segala kebutuhan pelayanan dan mengembangkan kegiatan, Tuhan selalu campur tangan, karena hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Khususnya kebutuhan rumah ibadah, Tuhan, kami percaya semua dalam campur tangan karya kasih-Mu yang memperhatikan segala doa dan usaha yang tidak jemu-jemunya terus naik kepada Tuhan. Kami mempercayai segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Bapa Maha Kasih, kami berdoa, berkatilah apa yang kami hadapi dalam rangka sidang majelis jemaat, baik dalam rangka SMJ serah terima PHMJ maupun dalam rangka triwulan, yaitu informasi kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan sejak Juli, Agustus, September. Berkatilah juga ya Tuhan untuk semua rencana Tuhan yang berdaulat bagi setiap hamba-hamba-Mu. Kami percayakan ke dalam hikmat dan kasih karunia Tuhan. Ya Bapa di surga, menghadapi akhir tahun ini, masa raya Natal, tahun baru, dan seterusnya, Tuhan jugalah yang hadir dan memberkati, sehingga kami hadapi dengan persekutuan yang penuh cinta kasih,
dan Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan umat-Mu. Kami juga berdoa bagi Majelis Sinode GPIB agar senantiasa dapat melaksanakan dan bekerja sama dengan semua majelis jemaat, seluruh jemaat-jemaat GPIB. Berkati juga Dewan Pelayanan Kategorial, dan juga ya Tuhan, kami berdoa bagi rencana persidangan Sinode GPIB Oktober 2020 ini. Tuhan menyertai bahwa persidangan Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat senantiasa dalam campur tangan Tuhan. Demikian juga yang akan berlangsung. Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Bapa Maha Kasih, berkati masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah ya Tuhan mulai dari lingkungan tetangga di mana kami berada, agar menyaksikan dan juga menjadi kesaksian hidup beriman tentang kasih mengasihi sesuai hukum Tuhan. Dan kami berdoa keamanan, ketenangan, dan juga kebersamaan Tuhan selalu dimuliakan. Hingga pada pemimpin pusat dan tanggung jawab, baik Presiden, Wakil Presiden, segenap menteri dari pusat, Tuhan senantiasa campur tangan dan memberkati, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan dan dapat menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang campur tangan dalam rangka membangun Indonesia yang maju, Indonesia yang terus bertumbuh kembang dan menjadi berkat bagi generasi muda, generasi penerus anak cucu di masa-masa yang akan datang. Khususnya di masa-masa pandemi virus COVID-19 ini, kami berdoa bagi pergumulan masa pandemi ini, di mana kami mengalami keterbatasan, harus di rumah saja, baik ibadah-ibadah dan juga pendidikan anak-anak yang bersekolah harus dari rumah secara online, dan juga pekerjaan bagi orang-orang yang bekerja. Bapa Maha Kasih, berkenan kiranya agar pergumulan ini berlalu daripada kami, agar kami kembali dalam situasi yang normal dalam beraktivitas dan bagi kemajuan Indonesia. Ya Tuhan, kami tidak berkecil hati, tapi kami mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun selama ini masih harus di rumah saja, Tuhan terus berkarya dan campur tangan serta memberkati. Tidak ada yang mustahil, sesuai rencana-Mu yang terbaik senantiasa boleh tetap berlangsung sekalipun terbatas ya Tuhan. Bapa Maha Kasih, kami berdoa bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia, dalam penyertaan, dalam perlindungan, dalam kehadiran Tuhan, semua bangsa-bangsa dapat terlindungi, dapat tetap beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dalam Yesus Kristus
Tuhan yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat, mari kita menyaksikan kesaksian pujian vokal grup Perekat PKB GPIB Cawang Baru. Dipersilahkan. Lonceng gereja, subah bunyi dan dongeng. Mari bagi rakyat orang masuk juai, duduk bagian di kaki Yesus manis. Sio dengar firman, puji Yesus manis. Mari semua orang yang pun tanggungan berat, Yesus panggil, datang semua datangi. Lonceng gereja subah bunyi, jangan tunggu lama lagi. Yang pasti udah dunia pun sana, kira Yesus mau datang. Mari jua jogan dongeng, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus. Dalam katorang pun hidup, dalam Tuhan Yesus katong selamat. Lonceng gereja subah bunyi gandongi, bagi rakyat orang masuk juai, duduk bagian di kaki Yesus manis. Sio dengar firman, puji Yesus manis. Mari semua orang yang pun tanggungan berat, Yesus panggil, datang semua datangi. Lonceng gereja subah bunyi, jangan tunggu lama lagi. Yang pasti udah dunia pun sana,
umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab, 2 Korintus 9 ayatnya yang 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Persembahan dimohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh majelis sektor masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Warta Jemaat, ibadah keluarga Rabo tanggal 23 September 2020 dilaksanakan melalui WA grup Cawang Baru. Mulai pukul 19.00 ibadah hari Minggu 17 sesudah Pentakosta. 27 September 2020 melalui channel YouTube GPIB Cawang Baru mulai pukul 07.00 WIB. 3. Ibadah hari Minggu pelayanan anak IMPA tanggal 27 September 2020 melalui channel YouTube pelayanan anak Cawang Baru mulai pukul 8.00 WIB. 4. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna 27 September 2020 secara mandiri melalui WA grup PT Cawang Baru mulai pukul 9.00. 5. Ucapan terima kasih. Pelayan firman Pendeta Maria Magdalena Thierry STH. 2. Presbiter yang bertugas. 3. Pemandu lagu Nyonya Benselina Sapulete. 4. Organis Nona Erika Kailola. 5. Kesaksian pujian vokal grup Pelkat PKB Cawang Baru. 6. Jemaat GPB Cawang Baru dan simpatisan yang telah memberikan 1. Kolekte ibadah hari Minggu. 2. Persembahan syukur. 3. Persembahan persepuluhan. 4. Sumbangan P2GP. Tuhan Yesus memberkati pemberian saudara. 6. Informasi keuangan dapat dilihat pada WA grup Cawang Baru. Jemaat, marilah berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah engkau dengar. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.